Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Otto Hasibuan, pengacara Muldoko melawan Indonesia Corruption Watch dalam dugaan bisnis ivermectin. Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko menggandeng pengacara Otto Hasibuan dalam menghadapi tudingan dari Indonesia Corruption Watch yang menyebut Muldoko punya keterkaitan dengan produsen ivermectin PT Harsen Laboratories. ICW menilai Muldoko punya hubungan dengan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara, yang juga petinggi PT Nurpay Perkasa. Pemegang saham mayoritas Nurpay adalah anak Muldoko yang bernama Joanina Rahma. Otto Hasibuan telah menegaskan kliennya tidak terlibat sama sekali dalam peredaran ivermectin dan mereka akan menggunakan Undang-Undang ITE jika tidak ada permintaan maaf dari ICW. Seperti apa sosok Otto Hasibuan? Berikut Tagar rangkum profilnya dari berbagai sumber. Otto Hasibuan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 5 Mei 1955. Ia menempuh pendidikannya di kampung halaman hingga tamat SMA. Otto Hasibuan sangat aktif dalam dunia organisasi sejak ia masih kecil. Sewaktu di bangku sekolah dasar, ia menjadi ketua Persatuan Olahraga Sepeda. Kemudian lanjut di SMP, Otto mendirikan perkumpulan sepak bola untuk mengatur jadwal pertandingan dan manajerial klub. Sementara di bangku SMA, dia aktif di OSIS. Otto Hasibuan kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saat menjadi mahasiswa, Otto juga tidak lepas dari dunia organisasi. Setelah lulus S1, Otto meneruskan pendidikan S2 di Australia. Kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan program doktoralnya di UGM. Otto kemudian aktif sebagai pengacara profesional dan juga tetap berkecimpung dalam organisasi advokat. Ia mendaftar sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin, yang kemudian diangkat jadi komisaris hingga sekretaris Peradin. Pada tahun 1985, ketika semua organisasi advokat menjadi wadah tunggal, Peradin beserta organisasi lain dilebur menjadi Ikatan Advokasi Indonesia atau IKADIN. Di IKADIN, Otto ditunjuk sebagai wakil sekretaris cabang Jakarta pada 1986. Kemudian pada 1990, ia dipercaya sebagai ketua cabang Jakarta Barat. Pada tahun 1995, Otto duduk sebagai wakil sekjen DPP IKADIN dan kemudian menjadi sekjen DPP IKADIN. Akhirnya, Otto Hasibuan terpilih menjadi ketua umum DPP IKADIN selama 2 periode, yaitu dari 2003 sampai 2007 dan 2007 sampai 2012. Pada tahun 2005, lagi-lagi ketika organisasi advokat baru harus berdiri sesuai Undang-Undang Advokat 2003, dan Otto Hasibuan langsung menakodai Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI selama 2 periode, yaitu 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Otto Hasibuan mendirikan firma hukum Otto Hasibuan and Associates. Selain itu, dia juga aktif menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi. Pada Oktober 2014, ia mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasanya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, setelah pengabdiannya selama 32 tahun sebagai advokat. Sejumlah kasus pernah ditangani Otto hingga namanya sering menghiasi sejumlah media nasional. Pada 2016, ia menjadi salah satu anggota tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Mirna Solihin dengan kopi beracun sianida di sebuah kafe di Jakarta. Selain itu, Otto Hasibuan juga sempat menjadi perhatian publik saat menjadi salah satu kuasa hukum Setia Novanto atas kasus dugaan korupsi EKTP pada tahun 2017. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Otto Hasibuan, pengacara Muldoko melawan Indonesia Corruption Watch dalam dugaan bisnis ivermectin.
Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.